Hai, jumpa lagi dengan channel tutorial ngecat. Pada video kali ini saya mau tutorial finishing kayu menggunakan produk dari Bio Varnish. Di sini saya akan mempraktekkan dari awal, yaitu penggunaan wood filler, wood stain, dan clear coat. Ya, inilah untuk wood filler dari Bio Varnish. Di sini saya memilih yang warna ramin, dan untuk aplikasinya saya menggunakan pisau kape atau pisau palet ya, scraper ya. Oke, baik. Jadi wood filler ini dia berfungsi untuk menutup pori-pori kayu agar nanti saat kita finishing dengan wood stain itu hasilnya itu bisa rata. Oke, dan untuk kelebihan dari wood filler Bio Varnish ini sendiri, dia itu ini ya, ramah lingkungan ya, aman dan ramah lingkungan, kemudian daya rekat tinggi, mudah diamplas, mudah digunakan, dan cepat kering, yaitu sekitar 1 jam saja. Dan bisa kita lihat untuk warna raminya itu dia warna kuning-kuning seperti ini ya. Ya, jadi untuk wood filler ini itu mudah diaplikasikan dengan cara di-scrap, dikuas, maupun disemprot pada media kayu, bambu, maupun rotan. Jadi sangat multifungsi ya. Dan untuk finishing furniture, pintu, pagar, lantai kayu, baik interior maupun eksterior. Dan untuk warnanya itu juga ada berbagai macam jenis ya, seperti warna jati. Ya, yang saya tahu warna jati ya. Sebenarnya ada 4, tapi saya lupa. Mahoni atau apa yang satunya ya? Lupa. Mahoni dan kamper kalau tidak salah. Oke. Jadi untuk penggunaan wood filler ini bisa kita mix dengan air atau tanpa air ya. Dan apabila kita mix dengan air, itu perbandingannya itu 2:1. Dan untuk aplikasi wood filler ini sendiri itu kita bisa lakukan 2-3 kali. Ya, kira-kira secukupnya saja. Apabila 1 kali sudah cukup, bisa kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu wood stain. Ya, jadi untuk seluruh permukaan kayu itu kita scrap wood fillernya sampai menutupi seluruh permukaan kayu ya, seperti ini. Dan setelah itu kita tunggu kering sekitar 30-60 menit. Pastikan sampai benar-benar kering ya. Karena setelah kayu ini kering, apabila lapisan pertama itu sudah selesai, itu kita melakukan pengamplasan dengan amplas grade 240. Ya, jadi proses pengamplasan di sini teman-teman bisa menggunakan ini ya, amplas manual seperti ini, atau bahkan bisa menggunakan amplas mesin. Dan untuk teknik pengamplasannya ini agak keras, dan amplas wood filler tersebut itu sampai habis. Jadi sampai pori-pori kayu atau serat kayu itu terlihat kembali. Ya, dalam kondisi seperti ini kan pori-porinya sudah tertutup ya. Jadi kita itu istilahnya finishing close pore atau pori-pori tertutup. Ya, seperti ini ya. Kemudian apabila kita menggunakan mesin itu lebih efektif ya. Kalau kita menggunakan mesin sander, dia bisa lebih cepat ya. Walaupun debunya berterbangan kemana-mana. Dan ingat, pastikan setelah kita melakukan pengamplasan ini, itu bersihkan sisa-sisa debu pengamplasan sebelum kita menerapkan Bio Varnish wood stain. Oke. Dan untuk mesin amplas di sini itu teman-teman juga bisa kok menggunakan yang orbital sanders ya, yang bulat. Untuk bulat ya, kebetulan di sini saya menggunakan yang kotak ya. Ya, di sini pastikan sampai habis. Dan setelah itu proses pengamplasan selesai, sebenarnya kita bisa melihat ya untuk permukaan kayunya itu menjadi lebih halus ya, dan ini bisa kita rasakan ya. Dan apabila aplikasi pertama ini kurang, teman-teman bisa mengulangi aplikasi wood filler untuk yang kedua atau untuk yang ketiga. Oke, setelah aplikasi wood filler yang 1 kali saja itu saya rasa sudah cukup. Itu kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu Bio Varnish wood stain. Dan kebetulan yang saya pilih warnanya di sini adalah yellow oxide. Dan untuk cara penggunaannya, apabila kita itu menggunakan kuas, campuran dengan air perbandingannya 2:1. Dan apabila kita menggunakan spray gun, rasio dengan air atau campurannya itu adalah 3:1. Dan adapun untuk wood stain Bio Varnish ini, dia merupakan varnish clear water base ya, berfungsi melindungi media dan lapisan film di bawahnya, sekaligus untuk meningkatkan keindahan dengan tampilan hasil finishing akhir gloss atau matte. Ya, itu nanti tergantung dengan clear coatnya ya. Oke, kemudian untuk wood stain ini sendiri, jangan lupa itu setelah kita campurkan dengan air, itu kita aduk ya, sampai dia merata. Dan setelah itu untuk kuas yang kita gunakan, itu kita menggunakan kuas busa.
Nah, kenapa menggunakan kuas busa? Ya karena hasilnya itu akan lebih merata ya. Berbeda apabila kita menggunakan kuas rabut ya. Karena menurut saya untuk kuas rabut itu lebih cocok untuk cat-cat yang berbahan solvent ya. Dan karena ini itu adalah berbahan air, sehingga wood stain biovarnish ini itu adalah salah satu cat yang aman dan ramah lingkungan ya. Non-toxic and very low VOC ya. Kemudian tahan air, tahan cuaca, transparansinya juga bagus, mudah digunakan dan cepat kering. Dan adapun untuk stain ini juga bisa diaplikasikan dengan kuas maupun dengan metode semprot yang seperti saya bilang tadi ya. Bisa pada kayu, bambu, dan serat alam, partikel board, dan lain-lain. Ya, untuk interior dan eksterior juga bisa. Oke, kita tunggu kering ya setelah wood stain itu sekitar 60 menit. Ya, setelah itu kita amplas menggunakan amplas grade 400. Ya. Untuk jumlah aplikasi wood stain ini sendiri itu kita bisa lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, dan bisa 3 kali. Dan kalau menurut saya sih minimal 2 kali ya kalau untuk aplikasi wood stain ini ya. Dan untuk teknik amplasnya pun itu dilakukan hanya secara ambang. Ya, hanya cukup dengan ambang. Setelah kita amplas, kemudian kita bersihkan tuh sisa-sisa residu debunya tuh. Ya, residu debunya kita bersihkan agar untuk pengaplikasian wood stain yang kedua itu hasilnya menjadi lebih efektif lagi. Dan caranya pun sama ya, kita kuaskan ke seluruh permukaan kayu ya. Dan setelah itu kita tunggu kering 30-60 menit. Nah, 1 jam lah, karena memang biovarnish wood stain ini dia cepat kering ya, salah satu keunggulannya. Ya, dan setelah itu ini kita tunggu kering, dan ini kita akan melanjutkan untuk aplikasi wood stain yang ketiga ya. Dan sebelum itu sama seperti langkah sebelumnya, itu kita lakukan amplas ya dengan amplas grade 400 secara ambang. Dan kita siap untuk melakukan lapisan wood stain yang ketiga. Jangan lupa untuk sisa hasil pengamplasannya dibersihkan dulu ya, biar hasilnya itu lebih mantap untuk lapisan ketiga ini. Dan setelah itu juga sama ya, untuk waktu pengeringan itu sekitar 30-60 menit. Oke, setelah wood stain yang ketiga ini dirasa sudah kering sempurna, ya untuk melanjutkan ke langkah clear coat, kita melakukan amplas ambang menggunakan grade 400 ya. Ya, jadi ini adalah clear coat dan yang saya pilih ini adalah yang gloss. Dan sama seperti wood stain dan wood filler, keunggulan dari clear coat biovarnish ini dia aman dan ramah lingkungan, tahan air, tahan cuaca, transparansi bagus, mudah digunakan dan juga cepat kering. Dan untuk aplikasi apabila kita ingin menggunakan spray gun itu 2:1, sama apabila kita menggunakan kuas juga sama-sama 2:1 dengan air. Ya, kemudian untuk pengaplikasian clear coat ini sendiri itu saran saya itu minimal 2 kali ya. Ya, kalau dirasa mungkin 2 kali masih kurang, teman-teman bisa melakukan lapisan clear coat yang ketiga. Dan cara penggunaannya itu dikuaskan juga menggunakan kuas busa ini ke seluruh permukaan kayu, dan pastikan seluruh permukaan kayu itu tertutupi dengan clear coat ini. Dan untuk lama waktu pengeringan itu ditunggu kira-kira sekitar 30-60 menit ya. Dan setelah itu apabila kita ingin melanjutkan ke lapisan clear coat yang kedua, kita lakukan amplas ambang ya. Amplas ambang dengan menggunakan grade 400 atau bisa juga menggunakan grade 600. Pastikan semua permukaan kayu terlapisi dengan aplikasi clear coat yang kedua ini, dan setelah itu kita tunggu kering sekitar 30-60 menit. Dan setelah kering, selesailah proses finishing menggunakan biovarnish dari bioindustri, dan ini adalah hasilnya ya. Kuningnya cantik lumayan ya kalau menurut saya ya. Ya, semoga tutorial ngecat dari kami ini membantu teman-teman sekalian. Semoga teman-teman juga pasti bisa menggunakannya, dan sampai jumpa.